Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berjumpa kembali kita dengan kajian hadis arba'in dari susunan Imam An-Nawawi. Kali ini kita akan membicarakan hadis yang ke-19 dengan judul Bantuan Allah. Adapun hadisnya adalah berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum faqala ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha ihfazillaha tajidhu tujah. Idza sa'alta fas'alillah wa ijasta'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uk illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Wa ini tama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamak ta'arraf ilallahi firwaqa'i ya'rifka fis-sidah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr wa annal faraja ma'al qabr wa anna ma'al usri yusra. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, pada suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda kepadaku, wahai anak kecil, aku hendak mengajarkan kepadamu beberapa kata. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapan. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Ketahuilah bahwa kalau saja umat manusia itu bersatu untuk memberimu manfaat dengan sesuatu, mereka tetap tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah bagimu. Dan jika mereka bersatu untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan mencelakaimu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Hadis riwayat Tirmidzi dan ia mengatakan sebagai hadis hasan sahih. Dan dalam riwayat selain Tirmidzi disebutkan, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah, niscaya Dia akan mengenalimu. Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Dia akan mengenalimu di waktu sulit. Ketahuilah bahwa apa yang luput darimu tidak bakal mengenaimu, dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa bersama kesabaran itu ada kemenangan,
bersama kesusahan itu ada jalan keluar, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, sekarang kita melihat dulu biografi dari perawi hadis ini. Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu masyhur dengan panggilan Ibnu Abbas. Jadi beliau ini terkenal dengan panggilan Ibnu Abbas. Lahir 3 tahun sebelum Hijriah. Beliau dijuluki sebagai Turjamanul Quran atau penafsir Al-Quran, dan juga disebut sebagai samudra karena keluasan ilmu beliau. Jadi beliau ini mendapat gelar samudra karena ilmu beliau yang sangat luas dalam bidang agama. Benarlah doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini pernah didoakan oleh baginda Rasulullah. Ya Allah, pahamkanlah ia dalam urusan agama dan ajarkanlah tafsir kepadanya. Jadi Ibnu Abbas ini pernah didoakan oleh Nabi supaya paham urusan agama dan tafsir. Dan doa Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau ini sampai diberi gelar Turjamanul Quran, penafsir Al-Quran, atau juga ada yang menyebutnya dengan samudra, ya. Artinya samudra ilmu karena saking luasnya ilmu beliau. Dari beliau ini diriwayatkan sebanyak 1660 hadis. Beliau meninggal di Taif pada tahun 86 Hijriah dalam usia 71 tahun. Di antara yang ikut mensolatkan beliau adalah Muhammad bin Hanifah, dan ia mengatakan, demi Allah, pada hari ini telah meninggal sebaik-baik umat ini. Nah, jadi orang merasa kehilangan. Beliau merupakan termasuk umat Nabi Muhammad yang terbaik. Hadis ini begitu agung dan merupakan dasar yang pokok di dalam menjaga hak-hak Allah, menyerahkan urusan kepadanya, atau menyerahkan segala urusan itu kita hendaklah kepada Allah serta bertawakal kepadanya. Artinya kita bertawakal kepada Allah, berwakil kepada Allah dengan lafaz yang jelas, mudah dan sederhana di sini. Sehingga mudah kita untuk memahami isi kandungan dari hadis tersebut. Nabi mengatakan, ihfazillaha yahfaz. Jagalah Allah, niscaya ia akan menjagamu. Maksudnya adalah jagalah perintah-perintahnya. Jadi maksudnya jagalah Allah itu kita harus menjaga perintah-perintah Allah yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Jangan kita melalaikan perintah-perintah Allah tersebut seperti sholat, kan, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Dan laksanakanlah perintah-perintah itu serta jauhi larangan-larangannya. Nah, itu berarti juga kita menjaga Allah itu, kita jangan mengerjakan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan menjagamu dalam segala kehidupanmu, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita disuruh menjaga Allah, maka berarti kita melaksanakan segala perintah Allah, dan segala larangan Allah itu kita hindari atau kita jauhi, dan kita pun nanti akan dipeliharakan kehidupan kita ini oleh Allah, segalanya akan dipeliharakan. Nah, jadi dengan menjaga perintahnya dan menjauhi larangannya, maka kita pun akan dijagakan oleh Allah dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian Nabi mengatakan, tajidhu tujah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu, maksudnya di depanmu. Ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisidah. Kenalilah Allah dalam keadaan lapang, niscaya dia akan mengenalimu dalam keadaan sulit. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam kitabnya bahwa
Amal yang soleh itu akan memberikan manfaat dalam kondisi sulit serta akan menolong pelakunya. Jadi kalau kita mempunyai amal soleh, maka itu akan bermanfaat bagi kita, akan menolong kita. Sedangkan perbuatan maksiat itu akan menyebabkan pelakunya mendapat kesempitan. Jadi kalau kita banyak membuat maksiat, maka bisa saja kehidupan kita akan menjadi sulit. Segalanya akan menjadi susah. Misalnya kita mencari nafkah, kebetulan kita merasa kesulitan. Nah, mungkin saja di antaranya kita ada melakukan kesalahan dan dosa-dosa yang mana kita sadari atau tidak itu menyebabkan kehidupan kita menjadi sulit. Oleh karenanya kita segera meninggalkan kemaksiatan tersebut dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilapangkan oleh Allah dari segala kesulitan. Dan kalau kita senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa beramal soleh, maka itu akan dimudahkan oleh Allah dalam urusan-urusan kita. Allah akan menolong kita karena kita melaksanakan daripada amal soleh tersebut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar ya dari sesuatu yang tidak disangka-sangkanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Allahus Shomad. Jadi Allah itu tempat kita meminta. Jadi segala keperluan hidup kita, apapun yang kita hajatkan, hendaklah kita itu memintanya kepada Allah. Ini merupakan isyarat bahwa seorang hamba itu tidak boleh menyandarkan persoalannya kepada selain Allah. Akan tetapi ia harus bertawakal kepadanya dalam segala urusannya. Faida jamta fatawakal Allah. Jika kita sudah membulatkan tekad, maka kita bertawakal kepada Allah. Sehingga kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kita ada perlu, walaupun secara johirnya kita meminta kepada manusia, minta tolong misalnya kepada orang, kepada dokter misalnya kalau orang sakit, tetapi kita dalam hati kita meyakini bahwa yang memberikan pertolongan itu adalah Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Sehingga kita tidak meminta kesembuhan kepada dokter, tapi kita memohon kesembuhan juga adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata Allah yang menyembuhkan. Kalau dokter tadi adalah hanya sebagai sarana saja, ikhtiar kita, syariat kita. Jadi pada hakikatnya kita itu meminta kesembuhan tadi, Allah lah yang menyembuhkan. Itu salah satu contoh. Demikian juga pada contoh-contoh yang lain, kita disuruh meminta kepada Allah. Kita harus rajin-rajin berdoa minta sesuatu kepada Allah. Ad-du'a'u silahul mu'min. Jadi doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Ad-du'a'u ruhul ibadah. Jadi doa itu adalah ruhnya ibadah. Oleh karenanya kita senantiasa bermohon meminta kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan kekuatan melainkan hanya dengan izin Allah. Kemudian Nabi bersabda, wa'lam annal ummata ila akhir. Ketahuilah bahwa jika umat ini seluruhnya dan seterusnya tadilah, maksudnya adalah manakala manusia itu terkadang mengharapkan kebaikan orang yang mencintainya dan takut terhadap kejahatan orang yang ia khawatirkan, maka Allah memutus keputusasaan dari orang yang takut kepada makhluk melalui firman-Nya,
jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Itu bisa dilihat dalam surah Yunus ayat 170. Jadi kalau orang itu manusia ingin dia itu mendapatkan suatu manfaat, kalau Allah belum mengizinkan, ya tidak bisa. Atau sebaliknya, orang ingin mencelakakannya seluruh dunia, tapi Allah tidak menginginkan hal tersebut, maka itu pun juga tidak akan terjadi. Semuanya adalah tergantung dari kehendak Allah. Hal ini sama sekali tidak menafikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam mengisahkan tentang Musa alaihissalam, maka aku takut bila mereka sampai membunuhku. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 14 juga firman-Nya tentang Nabi Musa, sesungguhnya kami takut bila ia sampai menyakiti kami atau bahkan semakin bertindak melampaui batas. Dalam surah Thaha ayat 45. Dan juga firman Allah, bersiap-siaplah kalian. Itu dapat dilihat pada surah An-Nisa ya 102 dan banyak lagi contoh yang lainnya. Yang namanya keselamatan adalah dengan takdir Allah. Begitu juga dengan kebinasaan. Yang bisa dilakukan manusia adalah lari dari sebab-sebab kebinasaan menuju sebab-sebab keselamatan. Kalau kita mengetahui ini sesuatu yang dapat menimbulkan celaka, berarti kita harus menghindari. Kalau kita mengetahui ini menjadikan sesuatunya selamat, nah kita jalani jalan yang menurut kita tadi dapat mendekatkan kita kepada keselamatan. Namun pada akhirnya Allah juga yang menentukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan kamu menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Itu dapat dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Wa'alam annan nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa kemenangan itu beserta kesabaran. Jadi kalau kita berhasil untuk menang, ya kita harus sabar. Begitu juga harus bersabar di dalam menghadapi rasa pedih dan tempat yang akan diikuti oleh kemenangan. Nah, biasanya kadang Allah menguji kita dimulai dengan hal-hal yang tidak mengenakan, kesedihan, tapi nanti akan disambut dengan kemenangan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa annal faraja ma'al qabr. Dan sesungguhnya jalan keluar itu bersama dengan kesusahan. Jadi jalan keluar itu ada dengan kesulitan. Jadi memang dunia ini tempat ujian ya, banyak ujian-ujian yang menimpa kita, tapi kita harus bersabar. Innallaha yuhibbus shabirin. Yang disebut al-karb, kesusahan adalah syiddatul bala, ujian yang berat. Jika ujian itu sudah begitu berat, Allah akan memberikan jalan keluar sesudah itu. Pepatah mengatakan, krisis berat yang menimpamu membuatku memperoleh jalan keluar. Jadi bila Allah menimpakan sesuatu yang berat, nah nanti Allah sertakan juga jalan keluarnya. Kita harus yakin hal tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Muttafaqun alaih. Dan hadis lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lan yaghliba usrun yusraini." Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Nah, jadi satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Jadi ada nanti kemudahan-kemudahan yang Allah berikan setelah kita melewati kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, itu di dalam surah Al-Insyirah ya kan.
Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala menyebut kesulitan al-usr 2 kali dan juga menyebutkan kemudahan al-yusr 2 kali. Namun menurut orang Arab, yang namanya isim ma'rifat jika diulang 2 kali maka ia akan menjadi satu. Karena huruf lam yang kedua berfungsi lil ahdi. Sedangkan isim nakirah itu jika diulang 2 kali maka ia akan menjadi berbilang. Karena al-usr diulang 2 kali dalam bentuk ma'rifat dan al-yusr disebut 2 kali secara nakirah sehingga ia menjadi 2. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekali-sekali satu kesulitan itu tidak akan dapat mengalahkan 2 kemudahan. Diberi kita satu kesulitan, nanti akan diberikan 2 jalan keluar, 2 kemudahan yang lebih banyak dari kesulitan yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan di dunia ini dan sampai di akhirat kelak. Jadi hadis ini berisi tentang bagaimana barang siapa yang memelihara perintah Allah maka Allah akan menjaganya baik di dunia dan di akhirat. Barang siapa menunaikan perintah Allah maka Allah akan mengeluarkannya dari kesulitan. Barang siapa yang hendak meminta maka hendaklah ia meminta kepada Allah. Kemudian sesungguhnya sesudah kesusahan itu ada jalan keluarnya. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Manusia tidak akan tertimpa sesuatu kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah atas dirinya. Selain itu dari segi fikihnya di sini dapat kita ambil kesimpulan tidak ada satu bencana pun yang menimpa kecuali disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Kemudian amalan-amalan yang sahih itu bisa menolak bencana. Yang ketiga, hendaklah kita selalu menghadapkan diri kepada Allah dalam setiap keperluan. Demikian isi hadis dari hadis Arba'in yang nomor 19. Mudah-mudahan Allah menunjuki kita untuk senantiasa mengamalkan segala perintah-perintahnya dan larangannya, dan pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan khilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.